ini langsung nangis. Gimana gitu kan. Setelah ditenangkan, laporan sama tim gugus COVID yang di Sumeneb kayak gitu bahwa kondisi saya reaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry dalam program Madura Talk hanya di channel Radar Madura ID. Kali ini kita akan ketemu dengan tamu istimewa, eksklusif. Belum ada media yang mengangkat kasus yang satu ini, yang berbeda. Cuman masih dalam konteks pandemi wabah COVID-19. COVID-19 masih tidak hanya sekedar membawa penyakit tetapi juga membawa teror. Setelah rapid test dilakukan, hasilnya menunjukkan reaktif, maka teror akan dimulai. Orang yang reaktif merasa ketakutan, masyarakat merasa was-was, dan banyak hal lah yang terjadi setelah itu. Padahal belum tentu positif hasil swabnya. Ini dialami betul oleh kawan kita, Mbak Febri. Febri apa namanya? Febrianti. Cuman saya biasa manggil Bi ya. Iya. Bi bisa dibuka kalau nggak masalah. Ya, bismillah. Nah, ya. ada. Ini kasus Febri ini menarik. Kenapa? Febri ini waktu itu dinyatakan reaktif, terus isolasi mandiri ya. Nah, di masa isolasi mandiri ini kita kenal ya. Ada yang kenalin Febri bahwa kamu dapat apa sih? Kondisimu itu tertekan sama sikap-sikap pemerintah waktu kan ya? Sikap pemerintah, terus dari masyarakat. Sikap masyarakat. Keluarga juga pada dapat kayak dikucilkan lah bahasanya seperti itu. Kayak penekanan seperti itu. Mungkin kamu bisa ceritakan dari awal kayak gimana itu awalnya sampai kamu bisa terpaksa harus isolasi mandiri itu. Jadi awalnya kan kita di Sumeneb udah ada pas waktu kita pertama zona merah, ada klaster yang terkait lembaga keuangan perbankan seperti itu. Ya udah dapat surat lah dari Bupati Sumeneb bahwa kita semuanya harus rapid test seperti itu. Dan tempat aku bekerja itu ngelakuin rapid test mandiri dari perusahaan sendiri kan. Setelah itu hasilnya ternyata aku sendiri yang reaktif. Waktu itu berapa orang yang di rapid test? Satu kantor itu sekitar 12 orang. Oh, semua orang di rapid test waktu itu? Dan yang reaktif cuma aku sendiri. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Pertama kali baru dapat dari lab itu dapat bahwa kondisi sampean tuh reaktif. Jadi harus isolasi mandiri. Nangis. Udah kayak anak kecil banget yang biasanya nggak ada apa-apa atau biasa selalu tenang kan ngadepin apapun masalah, ini langsung nangis. Gimana gitu kan. Setelah ditenangkan, laporan sama tim gugus COVID yang di Sumeneb kayak gitu bahwa kondisi saya reaktif. Akhirnya setelah itu saya langsung isolasi mandiri, disuruh isolasi mandiri. Pada tanggal 29 Mei 2020 kemarin. Yang kamu ngubungin aku itu, kamu tanggal berapa? Berapa hari waktu isolasi mandiri? Udah lebih 8 harian. 8 hari. Tapi itu kondisi pada saat itu baru 2 hari setelah swab. Tambahlah setelah swab itu banyak beredar isu-isu yang katanya aku dijumpa. Ntar dulu, waktu kamu isolasi mandiri orang belum tahu ya bahwa kamu sedang melakukan isolasi mandiri? Sebelum laporan masuk ke puskesmas tempat aku tinggal itu masih belum rame. Karena cuma ruang lingkup keluarga tapi ngasih dukungan banget lah. Udah, kamu yang penting sekarang perbaikin imunmu, yang penting kamu jangan stres. Itu masih santai lah. 29 kamu dapat informasi reaktif, kamu isolasi, kamu lapor ke puskesmas kapan? Aku langsung teleponnya tim gugus COVID yang di kota, di Sumeneb. Di hari itu juga? Di hari itu tanggal 29, dokternya boleh disebutin nggak sih? Ya nggak masalah sih. Ya, Dokter Andre. Ya, Dokter Andre ya. Oh, dia memang tugas di gugus tugas Sumeneb ya? Laporan sama beliau, Mbak langsung isolasi mandiri ya, pisahkan dari semuanya, dari tempat makan, piring, sendok,
Oke, dokter itu ngasih petunjuk apa aja yang harus kamu isolasi, lakukan. harus saya lakukan. Yang pertama itu tindakan yang pertama, alat mandi dan kamar pun benar-benar sendiri, pisah sama keluarga kayak gitu. Oke. Setelah tanggal 5 itu saya ada lagi tim dari gugus COVID Sumeneb itu telepon salah satu dokter, Mbak masih belum di swab ya? Gitu. Oh iya dok, saya masih belum di swab. Kan aku kemarin nggak swab mandiri itu, tahu sendiri kan biayanya lumayan lah ya. Tapi di sini kan juga memang menyediakan kan? Menyediakan. Aku akhirnya pakai fasilitas dari pemerintah itu. Nah, masyarakat, tetangga, keluargamu tahu kapan? Kalau keluarga sih 29 pas langsung tahu. Langsung tahu. Katanya kan keluargamu sempat dikucilkan tuh. Itu sejak kapan? Semenjak sudah tanggal 5 kan ada dokter yang telepon. Akhirnya udah dilaporkan ke puskesmas. Kan ada harus kalau prosedur swab yang ikut pemerintah itu kan harus ada prosedurnya dari puskesmas. Alurnya kan dari puskesmas setempat. Terus barulah ke Labkesda seperti itu kan. Ya udah, disitulah mulai banyak informasi-informasi yang masuk dan langsung menjurus ke kamu gitu ya. Tapi kan berarti kan ada bocoran informasi berarti kan kepada masyarakat tentang bahwa kamu sedang isolasi gitu kan? Iya, itu yang aku sayangkan, belum tentu kan reaktif itu positif kan? Iya, betul. Yang kayak ponakanku yang masih SD umur 10 tahun dia kayak ditanya, tantemu sakit ya? Kan aku memang nggak ada gejala kan? Mungkin kalaupun aku kategorinya itu kan OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi, tantemu sakit kah? Enggak, tante nggak sakit, di rumah aja katanya. Terus dia nanya sama mamanya, Mah tante tadi orang-orang nanya, tante sakit kah pas waktu aku beli-beli? Enggak, tantenya nggak sakit, aku jawab gitu mah. Emang tante sakit kah? Dia kan masih belum mengerti kan arti isolasi, terus seperti apa. Yang penting kan anak-anak kan masih pengennya main-main. Terus anak yang umur 3 tahun pun diperlakukan yang tidak nyaman sama tetangga. Oh, jadi itu berdampak lebih ke keluargamu yang masih bisa bersosial ya. Kalau kamu sendiri nggak langsung ya, karena ada di dalam rumah terus waktu itu. Udah di rumah. Dan keluargaku itu, keluarga besarku langsung rapid test semua. Masal itu tanggal 9. Dan itu reaktif, non reaktif semua. Meskipun satu rumah? Satu rumah semuanya, keluarga besarku lah yang satu rumah, satu tinggal non reaktif. Terus tanteku yang pokoknya yang ada berhubungan sama aku langsung lah, itu di rapid test semua sama puskesmas dan hasilnya non reaktif semua. Tapi itu masih tetap aja mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman seperti itu. Saat kamu belum keluar hasil swab? Hasil swabnya masih belum. Hasil swab keluar kapan? Hasil swab keluar itu tanggal 21 Juni. Itu kamu ngasih tahu aku tuh, aku waktu di mana ya? Hari Minggu pokoknya, aku bener-bener happy banget. Oh, kayaknya aku di rumah sakit kayaknya tuh. Iya, baru melahirkan kan istri. Aku kan kenal dengan Febri ini dari kawan mantan Radar Madura, jadi ngasih tahu ini ternyata juniornya. Waktu itu kenapa kamu kepikiran untuk ngubungin kita yang dari jurnalis ini? Soalnya gini, kan kemarin aku merasa dapat perlakuan yang nggak nyaman dari puskesmas setempat seperti itu kan. Ya, aku nggak ngerti juga ya prosedurnya gimana. Kalau sudah reaktif itu apa harus ada tindakannya seperti apa sih? Aku nggak paham. Cuma kemarin itu benar-benar aku terasa udah aku stres dari tanggal 29 isolasi mandiri. Kayak nggak ada support dari orang puskesmas kayak gitu. Dia pun menanyakan kondisiku by telepon aja. Dan aku dapat surat nih dari Bupati, surat bahwa harus isolasi mandiri. Itu pun keluargaku yang ngambil ke puskesmas. Satu rumah, keluarga satu rumah? Pada saat keluargaku melakukan ngambil ke puskesmas? Iya. Oh, bukan diantarkan? Belum, bukan. Dan di situ pada tanggal berapa ya aku setelah swab 3 harian ya datang untuk penyemprotan desinfektan ke rumah. Nah sebenarnya aku sih nggak masalah untuk penyemprotan itu gitu kan. Cuma nggak ada informasi sebelumnya kayak gitu. Setidaknya 5 jam lah
kan kasihan ya tetangga ataupun rumah saya sendiri harus merapikan dulu kan penyemprotan itu kan pasti basah semua dong kalau kita lagi pada saat lagi jemur namanya juga di desa ya rumahku kan kadang menjemur bantal atau pakaian kan itu harusnya kita rapikan dulu kan sebelum ada penyemprotan itu belum nggak ada pemberitahuan sama sekali seperti itu ya aku sebenarnya waktu kamu ngubungin itu ya kamu kan lagi lumayan down ya waktu itu kan bener-bener aku berpikir gini ini kalau aku ungkap di media makanya aku izin dulu, nggak masalah identitasmu keluar gitu. Terus kamu bilang ini sudah, tapi aku coba upayakan bagaimana mengkomunikasikan waktu itu. Iya. Ternyata juga lucu juga ya kan, setelah dikomunikasikan ke orang petinggi-petinggi dia di Sumeneb ini, yang muncul adalah bantuan. kamu ceritain coba kamu. Iya. Setelah kejadian aku di penyemprotan penyemprotan itu terus ada case lah aku sama orang-orang petugas yang puskesmas itu kan ke rumah kan. Terus datanglah bantuan sembako. Iya, sembako. Biasalah Sembako. untuk orang yang terdampak itu kan. Nah, lucunya itu katanya yang ditelepon kan yang terdekat nih. Nah, di daerahku itu yang reaktif pada saat itu 2 orang. Yang positif 2 orang juga, 1 meninggal. Terus satunya itu perawatan di RSUD Sumeneb kan. Kayaknya kalau yang RSUD tuh yang udah perawatan udah nggak ada masalah. Yang meninggal itu jaraknya sekitar 1,5 kilo lah ke rumah. Dari rumah. Padahal itu posisinya paling dekat sama puskesmas itu malah yang bapak yang meninggal itu seperti itu. Tapi yang ditelepon malah tanteku, yang nggak satu rumah pula. Kan lucu kan, nggak pernah tuh komunikasinya tuh sama orang satu rumah sama aku gitu loh. Tiba-tiba yang ditelepon dapat bantuan katanya tanteku yang nggak satu rumah ditelepon disuruh segera datang ke lokasi untuk dokumentasi. Nah, namanya juga orang desa dong. Tanteku bilang, "Jangan ditaruh di mana-mana dong." Katanya gitu. Jangan sampai ya fotoku ditaruh di mana-mana. Aku malu katanya. Pada saat itu tanteku nggak pakai masker. Juga mungkin karena sore-sore kaget. Berarti itu tante itu ngambil bukan diantarkan ke rumahnya tante, tapi tante yang ngambil ya? Habis itu baru ada tanteku pulang, ada bapak-bapak beca itu yang nganterin kayak gitu. Kan ada 3 kan sembakonya, kotak dus kayak gitu deh, dus aqua kayak gitu. Ada 3. Dan ternyata kemana-mana? Diungkap lah di media, ya ampun, sedih kan? Di salah satu media lokal ya? Okay. Salah satu media. Yang menurutmu perlu diperbaiki ya dalam penanganan COVID ya. Terus kemudian yang terutama bagi orang yang reaktif saja dulu ya. Karena reaktif ini gampang mencari orang karena cukup rapid test ya. Tapi kalau positif ini kan agak susah ya, agak lama. Nunggu swabnya itu lama. Nah, ini kan banyak. Kawanku juga ada di barat, di daerah Bangkalan itu reaktif dia, teman. Nah, dia isolasi, tapi dia santai aja karena istrinya juga orang kesehatan. Nah, kalau kayak kamu nih untuk masyarakat yang kita tidak terbiasa dengan dunia kesehatan, yang perlu disiapkan tuh apa sih ketika hasil rapid test ternyata reaktif? Sebenarnya kalau disiapkan pada diri pasien sendiri itu kalau udah dinyatakan reaktif harus benar-benar kuatkan mentalnya, terus harus dapat dukungan keluarga. Yang aku harapin sih pada saat itu sebagai pasien, aku pengennya sih dapat dukungan dari petugas kesehatan, kayak menanyakan kondisi. Kan kategorinya kan ODP, orang dalam pantauan. Pantauan harusnya dipantau dong. Dan selama itu aku menjadi pasien tidak ada pemantauan seperti itu. Telepon atau mungkin? Ya? Enggak, aku malah waktu itu sempat ada gejala batuk ya. Sempat WA lah sama salah satu petugas bahwa aku lagi batuk nih 2 harian gitu kan. Tapi pernyataannya ya udah minum air hangat. Alhamdulillah ya, karena aku juga bukan positif kan, pas waktu diswab bukan hasilnya nggak positif, ya minum air hangat aja alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau seandainya dia benar-benar OTG, itu kan sangat disayangkan kan kalau nggak ada
pemantauan secara berkala seperti itu kan. Itu Iya. yang Betul. Harusnya lebih responsif. lebih Ada responsif. care lah ya. Lebih care gitu kan. Terus yang lebih penting itu stigma masyarakat. Nah, itu ini masyarakat lebih kejam. kayak gimana sih sebenarnya Mas? Kan kalau aku nggak pernah ngalamin posisi kamu ya, jadi nggak tahu. Jangan-jangan tetanggaku kalau seandainya aku seperti itu juga sama perlakuannya. Seperti apa sih perlakuan tetanggamu pada saat itu? Ya tetanggaku tuh kayak merasan kayak gitu loh. Itu malah hebohnya di tempatku itu aku sudah positif, Gitu. bukan reaktif. Reaktif. Jadi masyarakat ini masih belum bisa membedakan mana dia yang positif COVID dan mana yang dia reaktif. Pokoknya kalau orang sudah melakukan isolasi mandiri dianggap positif. Seperti itu. Edukasi ini yang belum Masih dilakukan belum ke masyarakat. ada edukasi ke masyarakat seperti itu sih. Aku pernah dikirimin capture sama kamu kayaknya. Petugas kesehatan yang bikin story WA-nya. Ya, Nah, itu disayangkan. Aku sih berharap untuk semua petugas Kasih tahu dulu dong, kesehatan. apa sih bunyinya di situ tuh? Jadi kayak membandingkan itu kan case-nya gara-gara penyemprotan disinfektan kan. Membandingkan di tempatku katanya ada meskipun ada keributan, terus di tempat sebelah itu nggak ada keributan, mendingan sama orang desa yang lebih itulah responsif kayak gitu kan, daripada sama orang yang berpendidikan. Sampai tahu nggak sih nyebutin nggak ada gunanya sih kamu itu sarjana, ya ampun, bawa prestasiku yang nggak pernah aku expose gitu kan, tiba-tiba bawa apaan sih gitu ya. Pada saat itu aku emang lagi emosional banget gitu kan. Ya tapi kan memang kamu terkenal kan, di Sumenep lah minimal, kamu kan terkenal karena mantan Ceping kan. Iya benar. Jadi artinya orang mungkin berharap kamu bisa tampil tetap seperti Ceping. Terima kasih. Iya, padahal Anda tidak melayani saya gitu. Tapi kan aku punya punya hati juga lah. Pada saat itu kan aku juga kondisi tertekan, lagi isolasi mandiri, bener-bener nggak kontak sama siapapun, makan pun cuma ngambil di pintu seperti itu. Tidak ada dukungan yang aku harapin, dapat dukungan dari petugas seperti itu, kayak selalu dipantau. Itu kan aku nggak dapet sama sekali kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dalam kondisi seperti itu ya aku emosi seperti itu. Tapi ya emang tidak mencitrakan yang baik sih, citranya kurang baik sih. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin. Tapi sebelumnya mohon maaf. Tadi kan kamu awal bilang bahwa saat mendapatkan informasi kamu reaktif itu kan saat isolasi itu kan yang terpenting adalah dukungan keluarga. Ini mungkin kamu akan merasakan lebih berat karena dalam kondisi orang tua sudah tidak ada ya. Tuh mungkin bisa diceritakan siapa saat itu yang kemudian bisa bikin kamu tetap bertahan, kuat lah ngejalanin 14 hari itu. Bukan 14 hari lagi, 22 hari sampai aku keluar hasilnya. Oh, sampai swab keluar ya? Iya, swab keluar itu 22 harian. Oh, gimana itu kamu jalanin itu? Ngejalanin tanpa ada orang tua. Kayak biasanya kan kita sakit ngerengek sama orang tua gitu kan, nggak ada. Ya aku ngelihatnya sih tandaku yang satu rumah itu gitu kan, dan teman-teman kerjaku juga yang ngasih dukungan, kamu udah nggak usah mikirin kerjaan, terus yang penting kamu sekarang perbaiki imunmu, istirahat yang cukup. Dan tandaku kayak melayani aku tuh dengan tulus banget, terus dia tuh sebenarnya dia menangis karena tahu sendiri dapat perlakuan gak enak, tapi dia mendem. Setelah aku dinyatakan negatif COVID, dia baru menceritakan sebenarnya aku seperti ini kondisinya. Ya Tuhan gitu kan, ternyata inikah yang aku dapatkan, seperti itu kan. Mumpung kamu ada di sini lah, apa yang mau kamu sampaikan ke tantenya? Ya buat tanteku makasih banget. Aku gak bisa ngungkapin dengan kata-kata. Dia udah menjadi pengganti mamaku, udah hampir 10 tahun ya aku tinggal sama dia. 10 tahun setelah mama meninggal, tinggal sama tante itu ya perlakuan tante seperti orang tua sendiri. Oke, ngomong-ngomong dengan Febri cukup sampai di sini.
ada beberapa pesan untuk kita semua. COVID bukan barang baru hari ini, tapi ternyata masyarakat belum benar-benar teredukasi. Kemudian tim tenaga medis juga belum maksimal dalam memberikan edukasi baik kepada orang yang terdampak ataupun warga masyarakat umum. Kemudian identitas orang yang terkena COVID juga masih berseliweran, dan itu tidak mungkin keluar dari orang sembarangan, tetapi memang dari orang yang punya data. Ini juga harus lebih hati-hati. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghindari COVID ini. Cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak, itu penting. Karena COVID tidak hanya membawa penyakit, tapi juga membawa teror. Terima kasih, Madura Talk hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.